Pemirsa, sidang kasus Wan Prestasi atau perbuatan melawan hukum antara Kevin Hillers dan mantan kekasihnya Siska Kate kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Sidang kali ini beranggotakan pemanggilan kedua tergugat. Dalam sidang kali ini tidak dihadiri kedua belah pihak. Dr. Siska selaku penggugat dan Kevin Hillers selaku tergugat sama-sama absen dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Saya perjelas dulu, jadi hari ini sidang perbuatan melawan hukum. Ya, jadi hari ini sudah sidang kedua, dan tidak dihadiri oleh tergugat. Dan tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, tapi dia tidak hadir. Ya, menurut informasi dari pengadilan, dari majelis hakim bahwa pihak tergugat tidak ada di rumah dan relasnya diteruskan ke kelurahan. Jadi hari ini dia tidak hadir. Dan persidangan akan dilanjutkan 2 minggu lagi ke depan dengan panggilan tergugat lagi tapi dengan peringatan. Untuk kedua kalinya, Kevin Hillers tidak hadir di persidangan. Hal ini tentu saja membuat pihak Siska kecewa dan menyayangkan ketidakhadiran seterunya itu. Pihak Siska menganggap Kevin tidak serius untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Diungkapkan kuasa hukum Siska, jika satu kali lagi Kevin tidak hadir dalam persidangan, maka persidangan akan tetap dilanjutkan tanpa hak jawab dari tergugat. Semisal dia tidak datang lagi, berarti persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Kalau dari pihak kita kurang ngerti juga ya, apakah seperti yang tadi dinyatakan, tapi ya kita tidak mengerti ketidakhadirannya karena apa. Tapi yang jelas dari pemberitaan resmi dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak ada di tempat. Apakah ada maksud tertentu kita tidak tahu dan kita juga tidak mau berandai-andai. Kami bukan mau mendahului proses pembuktian, bukan. Tapi kami mau menunjukkan bahwa Pak Kevin mudah-mudahan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian brand ambassador tersebut. Itu yang sedang kami perlihatkan gitu loh. Artinya jangan sampai gugatan ini dijadikan semacam wadah-wadah atau sarana-sarana untuk menjatuhkan nama baik Pak Kevin. Tidak diketahui dengan pasti apa alasan ketidakhadiran Kevin Hillers di persidangan kemarin. Benarkah Kevin sudah merasa bersalah dan kalah terhadap gugatan yang dilayangkan dokter kecantikan yang juga mantan kekasihnya itu sebelum hakim menjatuhkan vonis bersalah? Jadi misalnya kalau dia aktif di media sosial, seharusnya dia tahu ada persidangan di hari ini. Karena hari ini pun dia juga sudah dipanggil secara patut dan layak, tapi ternyata tidak hadir. Jadi ya kami mohon supaya ya penuhilah panggilan pihak pengadilan ini. Jadi misalnya kalau dia tidak memenuhi panggilan ini, ya berarti pengadilan menganggap bahwa tergugat sudah melepaskan hak jawabnya. Nama baik saya, kerjaan saya, semua saya bangun jadi hancur berantakan. Sebegitu caranya dia menghancurkan saya supaya saya berdamai dengan dia. Miris kedokteran di Indonesia ada orang seperti dia. Di mana etika dia? Di mana moral dia? Tidak menjadi contoh. Bukan contoh yang baik, mbaknya dia tahu. Pokok permasalahan soal gugatan Wan Prestasi itu berawal dari Kevin Hillers yang diminta Siska untuk menjadi brand ambassador di klinik dan produk kecantikan milik Siska pada Maret 2021 lalu. Namun dalam perjalanannya, mantan pemain Ikatan Cinta itu tidak melakukan sesuai perjanjian yang telah dituangkan di dalam kontrak kerja yang telah disepakati itu. Oleh sebab itu, pihak Kevin dikenai biaya penalti sebesar 428 juta. Sementara itu, pihak Siska sudah memberikan uang kepada Kevin dalam bentuk cek sebesar 120 juta. Atas kasus Wan Prestasi yang diduga dilakukan Kevin itu, Dr. Siska mengalami kerugian secara material maupun imaterial sebesar 1,5 miliar. Jadi perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan atau berhubungan dengan pengobatan ya yang dilakukan oleh klien kami, Dr. Siska, terhadap tergugat. Jadi saat ini pengobatan itu belum dibayarkan. Nah, jadi kami meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar hak-hak klien kami terpenuhi. Jadi untuk kerugian material dan imaterialnya terpenuhi. Jadi kami minta kepada pihak tergugat untuk supaya
biaya pengobatan yang sudah dilakukan oleh klien kami itu dibayar. Jadi kami minta perlindungan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kurang lebih 500 juta sekian ya, kalau kurang lebih totalnya 500 juta sekian. Oke, kalau untuk One Prestasi itu berkaitan dengan kontrak brand ambassador tergugat yang tidak berjalan dengan semestinya. Ya, jadi belum selesai tapi kontraknya sudah sekian berjalan tapi tidak diselesaikan oleh tergugat. Ya, jadi sekali lagi juga kita minta juga perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya tergugat memenuhi prestasi yang sudah disepakati di dalam perjanjian tadi. Pak Kevin ini kan dilapor juga oleh Bu SK ini di Polsek Taman Sari. Bu SK ini mengajukan laporan pidana dengan dugaan tindak pidana 378-372, penggelapan dan atau penipuan dan atau penggelapan. Ternyata Pak Kevin dikirimkan 3 invoice ya Pak, 3 tagihan. Oh, oke. 3 tagihan yang mana tagihan itu semacam tagihan pengobatan. Tapi di atas 80 jutaan ya, kurang lebih di atas 80 jutaan lah tagihan tersebut. Lalu kemudian saya melihat secara hukum ada yang janggal juga nih. Kenapa LP ini bisa masuk? Sementara dari tafsir hukum kami bahwasanya ini adalah perkara hutang piutang. Buat tagihan kok. Kami pegang semua kontrak brand ambassador maupun kontrak treatment tersebut kami pegang. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mudah-mudahan kami bisa membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kevin di dalam gugatan tersebut. Coba tanya ke Tata juga. Tata suka minjem uang gak, Tak? Pernah ada minjem. Pernah ada minjem ya? Pernah ada minjem. Sama lah. Sama ke dokter juga? Sama, yang lebih parah lagi uang photoshoot tuh. Tata juga saksinya. Ya, demikian tadi ragam kisah selebriti yang terangkum dalam iSeleb. Kita akan kembali esok di jam yang sama hanya di iNews. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Haifan Nafisa. Let's goyang iSeleb. Bye-bye.